OLT, HSGQ, dan bagaimana cara mengecek apabila pelanggan itu komplain, kita bisa lihat di menu ini. Tonton videonya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di video kita kali ini, di mana saya akan melakukan pengecekan di mana pelanggan ini infonya gangguan teman-teman. Jadi tadi ada laporan dari pelanggan kalau modemnya itu PON tidak blinking, normal, namun tidak ada koneksi internetnya. Oke teman-teman, pertama coba kita cek dulu di Mikrotik yang kita punya, apakah pelanggan ini connect di Mikrotik. Pertama kamu masuk ke Mikrotik, login ke Mikrotik, lalu klik bagian PPP. Setelah itu klik bagian Active Connection. Nah, ini pelanggan yang tadi lapor ke kita. Artinya modemnya itu terkoneksi ke Mikrotik tapi tidak ada koneksi internet. Langkah yang pertama yang perlu kamu lakukan adalah kamu cari di bagian OLT dulu teman-teman. Di OLT HSQQ-nya. Bagaimana melakukan pencariannya? Pertama, kamu klik ONU Table ya. Kamu klik ONU Table. Bentar, kita besarin saja. Nah, kamu klik ONU Table ini. Kamu klik bagian ONU Table yang di sini. Lalu di port ID-nya kamu pilih AL untuk mencari di keseluruhan PON. Kemudian di bagian sini, find ONU-nya kamu tempelkan MAC yang ada di Mikrotik tadi teman-teman. Oke, setelah kamu tampilkan seperti ini, biasanya Mikrotik dan OLT itu berkesinambungan atau berpasangan. Jadi dua 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 nomor di belakang itu kita hapus saja, atau dua kode di belakang itu kita hapus, maka dia akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, inilah modem modem yang sedang connect ke PLT-nya gitu. Jadi di modem MAC-nya itu belakangnya 68, di Mikrotik belakangnya 69. Oke teman-teman, nah pada tahap ini kamu coba klik setting. Nah, kamu harus reboot dulu modemnya teman-teman. Karena ketika kita melakukan pengecekan itu, hal yang pertama kita lakukan itu adalah nge-restart modem. Biasanya dia modemnya itu nge-lag atau nge-hang sehingga menyebabkan internetnya itu terganggu. Karena di sini kalau kita perhatikan powernya itu minus 20 teman-teman. Powernya itu minus 20, jadi tidak mungkin loss gitu. Lalu setelah kita reboot, baru nanti kita masuk ke modem pelanggannya. Oke, pertama coba kita restart dulu. Oke, apply. Nanti setelah kita restart, seharusnya dari active connection ini menghilang teman-teman. Coba kita perhatikan dulu. Oke, dia sudah menghilang, udah terhapus. Dan ketika dicek di script, oke, dia baru mati sesuai dengan jam. Oke teman-teman, artinya restart kita berhasil dan kita akan tunggu lagi dia kembali aktif. Tunggu kembali aktif. Kalau dia sudah aktif, kita bisa lakukan hal ini. Pertama, kamu tanyakan ke pelanggannya, apakah internetnya sudah bisa digunakan. Yang kedua, jika belum bisa digunakan, kamu bisa masuk ke modem pelanggannya teman-teman dengan cara net forwarding. Oke, kita tunggu sebentar sampai modemnya aktif kembali dan muncul di kolom active connection ini. Baru kita bisa lanjutkan ke langkah berikutnya teman-teman. Oke teman-teman, di sini sudah connect kembali ya teman-teman. Ini baru sekitar 6 detik
6 detik 7 detik yang lalu. Kalau sudah connect, kita bisa cek atau infokan kembali ke pelanggannya apakah koneksinya sudah bisa digunakan, teman-teman. Kalau sudah bisa digunakan, maka langkah berikutnya maka tidak ada langkah berikutnya. Tapi kalau belum bisa digunakan, kita harus masuk ke modemnya, teman-teman. Perhatikan di sini. Kalau dia super OMCI modemnya, kita bisa melakukan settingan dari sini, teman-teman. View details, maka one connection dan WLAN-nya akan muncul di sini. Tapi kalau tidak super OMCI itu tidak bisa atau tidak akan muncul menu seperti ini, teman-teman. Oke, nah di sini statusnya online ya, teman-teman ya. Online dan redamannya juga atau powernya juga dapat. Maka kita perlu melakukan konfirmasi kepada pelanggan. Nah, jika pelanggan info tadi tidak ada koneksi atau masih sama dan tidak bisa digunakan internetnya, kamu bisa masuk ke bagian WLAN sini, teman-teman. Pada bagian WLAN ini kamu bisa ganti aja nama WiFi dan password WiFi pelanggan. Nah, lalu kamu apply, itu seharusnya fixed atau selesai. Artinya seharusnya sudah bisa digunakan kembali internetnya, teman-teman.